berkat bagi nama-Mu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Sudah mau 30 ini ya. Iya. Oke, let's go. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu pagi ini kita akan memulai ibadah kita dari GRI Kertajaya secara live streaming, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di tempat masing-masing untuk bangkit berdiri dengan sikap yang sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyikan Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarlah sabdanya. Umat yang ditebus, dosanya dihapus, naikkanlah nyanyian kudus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati kami. Sucikanlah kami, jadikanlah baik untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang baik.
Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dengan begitu indahnya karena pada pagi hari ini di tengah segala kesulitan yang ada, di tengah seluruh kehidupan yang penuh dengan tantangan, Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Baik di tempat-tempat kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan juga bahwa Engkau yang telah memelihara seluruh hidup kami, memelihara masuk keluar kami, lebih daripada itu Tuhan. Tuhan yang telah memelihara iman kami, memelihara persandaran kami kepada Tuhan, khususnya dalam minggu yang telah lewat ini. Kami sekali lagi bersyukur juga kepada Tuhan, karena Tuhan jugalah yang telah menebus kami. Tuhan juga yang telah melayakkan kami, orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu, dan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini ketika Engkau berkenan untuk kami datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini, kami berdoa kiranya Engkau yang menilik kami masing-masing, kami semua yang beribadah pada pagi hari ini, di tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan tolong, sehingga kami betul-betul beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, mau beribadah dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Engkau menolong kami, sehingga seluruh ibadah ini, dari awal sampai akhirnya, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kami dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang diarahkan kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan, dan juga ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah sekali lagi Roh Kudus bekerja, mengubah kami, sehingga kami semakin setia kepada Tuhan. Bapa di surga, ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memelihara hidup kita, Tuhan yang telah memimpin kita, sehingga kita bisa beribadah, kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, walaupun segala kesulitan ada di sekitar kita. Kita bersyukur karena Tuhan juga yang telah memberikan firman-Nya, dan Tuhan memberikan Alkitab kepada kita untuk menjadi penuntun dalam seluruh hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua, Ku tahu Alkitab sungguh benar. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar yang memimpin hidup kita. Mari kita nyanyikan Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Ku tahu cerita Kristus benar, kelahirannya ajaib, dari kematian Dia bangkit dan kan datang kembali. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab memberi damai dan tetap di hatiku. Tiap hari ku dipuaskannya dan menang atas dosa. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Alkitab kekal sepanjang masa, beritanya tetap baru. Kebenarannya makin indah bila terus diberitakan. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Bersyukur kepada Tuhan
Mari kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Kita akan mulai dari ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kiranya firman Tuhan tetap beserta dengan kita. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan ini. Kita menyanyikan lagu Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Let the fire burn on in my heart, O Lord, with a pure and cleansing flame, love from Calvary, power from Pentecost, seal for the holy name. Let the fire burn on, let the fire burn on. Yang bahasa Indonesia, api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Pada pagi hari ini ada beberapa warta yang akan kami tekankan. Yang pertama adalah terkait dengan acara asik. Apa, siapa, dan kapan. Acara ini diselenggarakan setiap hari Sabtu untuk anak-anak sekolah minggu. Acara ini adalah acara pendalaman firman untuk anak-anak yang ditayangkan secara online di channel YouTube dari GRI Kertajaya dan GRI Citra Raya, dan ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami mengajak seluruh orang tua untuk bisa menyempatkan waktu, mengatur waktu sehingga bisa mengajak anak-anak mengikuti acara ini, sehingga di saat mereka berada di rumah, di saat mereka punya waktu-waktu yang banyak di rumah, biarlah waktu-waktu itu dipakai untuk mereka belajar firman Tuhan, mereka mengenal firman Tuhan, dan acara ini menjadi acara yang sangat penting bagi anak-anak kita. Mohon diperhatikan, jadi setiap Sabtu pukul 5 sore. Yang kedua adalah tentang PA khusus. Pada setiap Kamis jam 6:30 malam akan ada PA khusus dengan tema Tanduk Keselamatan oleh Vikaris Bakti Anugrah yang akan di live streaming dari GRI Citra Raya. Dan pada hari Jumat, jam yang sama, jadi jam 18.30 atau 6:30 malam, akan ada PA khusus Tunas Keadilan yang akan di streaming dari GRI Kertajaya, yang dipimpin oleh Vikaris Imelda Ginting. Kiranya kita juga mencatat jadwal-jadwal ini sehingga setiap Kamis dan setiap Jumat kita bisa mengikuti acara PA khusus ini yang disiarkan secara streaming dari channel YouTube GRI Citra Raya dan GRI Kertajaya.
Pengumuman berikutnya adalah terkait pendaftaran murid baru di Logos. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus memimpin sekolah Logos dan untuk memasuki tahun ajaran berikutnya lagi, Logos membuka pendaftaran bagi orang tua yang mempunyai anak-anak untuk mendaftar, dan pendaftaran tahun ajaran 2020-2021 telah dimulai dengan gelombang internal. Jadi untuk jemaat GRII dan juga simpatisan hadirin yang biasa hadir di GRII, ini dibuka dari tanggal 17 Agustus sampai 4 September. Sedangkan untuk eksternal sudah dibuka juga dari 22 Agustus sampai 30 Oktober. Kiranya kita juga segera mendaftarkan anak-anak kita, atau kita memberikan informasi ini kepada rekan-rekan orang-orang yang mungkin tidak secara langsung mendengar pengumuman ini, agar mereka bisa mendaftarkan anak-anak di sekolah Logos, sehingga anak-anak mereka bisa dididik dengan baik untuk bertumbuh dalam segala pengetahuan, tapi dalam itu juga untuk mengenal Tuhan dan membawa hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pengumuman berikutnya adalah pada tanggal 1 sampai 6 Oktober di Jakarta akan diadakan Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Ini adalah acara internasional yang akan diselenggarakan di Jakarta selama 6 hari, jadi dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 6 Oktober, dan disiarkan streaming secara langsung di channel YouTube dan berbagai channel. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang untuk bisa ikut acara yang begitu penting. Ini adalah acara internasional dengan berbagai pembicara-pembicara yang berkelas dunia untuk di bidang teologi reform. Kiranya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita belajar firman Tuhan. Pengumuman selanjutnya mengenai ini akan segera menyusul, tapi sebaiknya kita mencatat tanggal-tanggal ini sehingga kita bisa menyisihkan waktu tanggal 1 sampai 6 Oktober untuk acara ini. Berikutnya adalah terkait katekisasi dan premarital, akan diadakan pada bulan September 2020, jadi bulan depan. Mengenai pengaturan tanggal dan jadwalnya akan segera menyusul, tapi kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang akan katekisasi dan akan mengikuti premarital untuk segera mendaftar ke sekretariat. Demikian juga terkait dengan konseling, bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat mendaftar ke sekretariat gereja dengan nomor yang sudah Bapak Ibu dapat lihat di layar. Demikianlah pengumuman-pengumuman yang bisa saya tekankan pada pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk Speak yang sudah berlangsung kemarin pagi sampai siang dengan tema Roh Kudus dan kuasa pelayanan. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk Speak ini, dan kita berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan terus membakar jemaat Tuhan, membakar anak-anak Tuhan untuk semakin giat dalam pelayanan. Yang kedua, kita akan juga berdoa untuk Roh Kudus terus menggerakkan kita, melayani di dalam gereja, melayani di luar, memberitakan Injil. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk kondisi Indonesia, khususnya untuk Surabaya. Dalam beberapa bulan ke depan akan masuk masa pilkada, kita berdoa agar Tuhan juga memakai sehingga pada momen ini biarlah yang terpilih adalah mereka yang memang yang baik memimpin kota Surabaya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, pertama-tama kita berdoa. Dalam hati kita masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga berdoa sekali lagi, kita mengakui semua kelemahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kiranya sekali lagi Tuhan mengampuni kita dan kita bertekad untuk hidup setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita sama-sama buka suara, kita semua berdoa bersama-sama, bersyukur untuk Speak, Roh Kudus dan kuasa pelayanan yang sudah berlangsung kemarin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan untuk Speak yang berlangsung kemarin, yang diikuti begitu banyak orang di berbagai penjuru dunia dengan teknologi yang ada. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menolong sehingga semua berjalan dengan lancar dan firman Tuhan diberitakan dengan begitu jelasnya. Kami berdoa Tuhan kiranya terus Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan yang terus sudah diberitakan akan menggerakkan semua orang
untuk benar-benar memahami akan kuasa dan kerja daripada Roh Kudus. Segala pengajaran, segala pemikiran yang salah tentang karunia Roh Kudus, biarlah itu disingkirkan oleh Tuhan, dan biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk memahami dengan benar, menerima akan kuasa pimpinan Tuhan, kuasa dalam Roh Kudus untuk memberikan pelayanan yang lebih berkuasa lagi. Terima kasih Bapak Surga, kami berdoa terus juga Tuhan untuk speak yang akan datang. Kami berdoa untuk Pendeta Stephen Tong dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, kiranya Tuhan terus menolong sehingga dalam pelayanan untuk speak yang akan Tuhan akan terus pakai, sehingga firman Tuhan semakin diberitakan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kuasa Roh Kudus menggerakkan kita semua untuk terus melayani. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa kami anak-anakmu yang sudah menerima akan Roh Kudus, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ada atas kami, kiranya itu nyata dalam kehidupan kami. Ya, kami menjadi anak-anak Tuhan yang giat dalam melayani, giat dalam memberitakan Injil. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di berbagai gereja. Tuhan bekerja sehingga kami taat kepada Tuhan untuk mendengar akan perintah Tuhan, taat untuk memberitakan Injil, taat untuk melayani Tuhan di manapun Tuhan memimpin kami. Kami berdoa Tuhan singkirkan segala ketakutan, singkirkan segala kelemahan yang ada, sehingga kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan sertai kami, dan Tuhan terus menambahkan semua karunia-karunia yang ada dari Roh Kudus kepada anak-anak Tuhan, supaya kami setia terus melayani Tuhan. Bapak juga untuk kami yang sudah lama mengabaikan akan kuasa Tuhan dalam pelayanan, biar Tuhan ampuni kami, tegur kami, dan biarlah pertobatan yang ada membawa kami bangkit untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan, kami berdoa untuk setiap jemaat. Terima kasih Bapak surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk pilkada di Surabaya, kiranya Tuhan yang memimpin. Mari kita buka suara, berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan, dalam bulan-bulan yang akan datang ini akan terjadi pemilihan wali kota di Surabaya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memimpin. Pertama-tama kami berdoa, kiranya Tuhan yang berdaulat sendiri, sehingga siapapun yang terpilih, biarlah yang terpilih adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk memimpin kota ini, bukan untuk memikirkan dirinya, tapi untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan menolong. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong sehingga proses yang ada berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan, sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi biar proses yang ada bisa berjalan dengan baik, khususnya di tengah masa pandemi ini, sehingga berapa kondisi harus diatur. Kami berdoa Tuhan yang memimpin. Kami juga berdoa kayak Tuhan juga memimpin, sehingga pemimpin yang akan terpilih akan membuat sehingga gereja Tuhan terus mendapat kesempatan untuk bertumbuh. Firman Tuhan akan terus bisa diberitakan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, Tuhan pakai mereka semua untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan mereka, khususnya dalam pemerintahan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Vikaris Bakti Anugrah. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Setia, Setia. Setia, biarlah kesetiaan kita menjadi nyata. Biarlah kita setia bekerja. Meskipun susah, pandanglah Allah agar kita tetap setia. Kita nyanyikan ketiga ayatnya lagu ini. Dalam zaman yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah, iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya?
Bangkitlah bagi kerajaan surga, kesetiaanmu tunjukkanlah. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tidak terduga, jangan takut dan jangan bimbang, turut perintah rajamu tentu menang. Ambil pedang 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus Rajanya. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang hidup dengan setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Vikaris Bakti Anugrah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati waktu ke depan, dan Tuhan menolong hamba Tuhan, menguduskan dia untuk membagikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkata-kata supaya kami boleh mendapat berkat. Kami memohon pengampunan dan pengudusan dari Tuhan atas setiap kami, melayakkan setiap kami agar kami siap menerima firman Tuhan, agar tidak ada halangan di dalam diri kami. Kami memohon pertolongan Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu bagian dari firman Tuhan, dan kita tema kali ini adalah iman, ketekunan, dan kebimbangan.
iman, ketekunan, dan kebimbangan. Kita akan membuka dari surat Yakobus. Saya mengajak kita membuka surat Yakobus dan kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh mengikuti dengan Alkitab masing-masing. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya dan terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, badai akan datang. Kalau mereka yang berbahasa Inggris mengatakan storm is coming. Artinya kesulitan akan datang dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada pemikiran yang kurang realistis yang muncul di dalam kalangan kekristenan yang mengatakan kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu anak raja, pasti tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit dan sebagainya. Itu pernah muncul beberapa tahun yang lalu dan mungkin sampai sekarang juga masih diajarkan di dalam banyak gereja. Tapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita akan menemukan yang namanya mengikut Tuhan tidak ada yang lepas dari kesulitan. Tidak ada. Filipi pasal pertama ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu jangan punya pengharapan palsu, berpikir kalau kita percaya kepada Yesus Kristus aman. Nggak ada aman. Bapak Ibu kalau kita percaya kepada Kristus, kita juga dikaruniakan. Jadi ini adalah karunia, pemberian. Tidak semua orang dapat. Kepada kita dikaruniakan untuk bukan cuma percaya tapi juga untuk menderita bagi Dia. Sehingga tidak mungkin hidup kita akan aman terus. Itu ajaran palsu kalau mengatakan percaya kepada Kristus aman semua, lancar dan tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Jadi sekarang bukan ada atau tidak ada, tapi kapan kita akan mengalaminya dan bagaimana kita berespon. Nah, surat ini ditulis oleh Yakobus dan Yakobus di sini dicatat dia hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yakobus adalah pemimpin gereja yang mula-mula. Jadi dia adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, Maria bersetubuh dengan Yusuf setelah itu. Dan kemudian dalam Markus 6 ayat 3 ada orang mengatakan, bukankah ia ini Tuhan Yesus itu anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus,
Yoses, Yudas, dan Simon. Berarti Tuhan Yesus punya 4 adik tiri yang lain selain dirinya. Jadi Yakobus adalah anak pertama setelah Tuhan Yesus gitu ya. Jadi dia adalah anak pertama. Bukankah saudara-saudara perempuan ada bersama dengan kita? Jadi dia masih ada saudara-saudara yang lain. Sehingga pandangan yang mengatakan kalau Maria itu adalah anak darah, perawan sampai dia meninggal itu tidak betul. Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa ada saudara-saudara Tuhan Yesus yang lain. Jadi Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus. Dia bukan Yakobus yang rasul. Dia adalah pemimpin dari gereja abad pertama di Yerusalem. Ya, kemudian juga dia anak tertua dari 4 saudara tiri yang tadi sudah kita bahas. Dan tadinya dia adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tadinya dia tidak punya iman. Jadi kalau dia menulis di sini tentang iman, wajar. Karena tadinya dia tidak punya iman kepada Tuhan Yesus sampai pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Yakobus yang menulis surat Yakobus ini tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menganggap ya ini kan saudara saya sendiri. Kadang-kadang kita tidak bisa menghargai orang yang terlalu dekat dengan kita kalau dia dipakai oleh Tuhan. Karena terlalu kenal, terlalu biasa. Ya, kalau pepatah Jawa mengatakan katanya cinta itu muncul karena terbiasa gitu kan. Tetapi ini enggak. Justru kadang-kadang kebencian atau ketidakpedulian muncul karena terbiasa juga bisa. Karena Yakobus tidak terlalu peduli kepada Yesus Kristus dan dia tidak percaya. Bahkan dia pernah mengolok-olokkan Tuhan Yesus tadinya begitu ya. Jadi dia seorang yang tidak percaya sampai setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kemungkinan besar kenapa dia menjadi percaya adalah karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7 itu pernah dicatat oleh Rasul Paulus bahwa setelah kebangkitannya Tuhan Yesus pernah menampakkan diri ya kepada beberapa orang. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Jadi saudara Tuhan Yesus ya. Dan kemudian kepada semua rasul. Jadi ini adalah Yakobus yang tadinya tidak percaya. Tapi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudaranya. Dan kemudian dia menjadi percaya. Dan dia mengatakan dirinya adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia hamba Tuhan Yesus Kristus. Hamba Allah. Pribadi pertama Allah Bapa dan hamba pribadi kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, ada yang mengatakan Yakobus tidak memakai hubungan saudaranya dengan Yesus. Ya, jadi kan ada orang yang suka membanggakan diri kalau pengen ngomong, saya ini loh saudaranya si ini, saya ini loh saudara, apalagi saya loh saudara Tuhan Yesus, pasti kan keren sekali ya. Yakobus tidak menggunakan itu. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai hamba. Ada yang mengatakan dia menunjukkan kerendahan dia karena dia tidak mau dianggap sebagai saudaranya Tuhan. Ya, dia cuma hamba, dia tahu posisi dia di mana. Ya, meskipun dari kandungan yang sama, tetapi dia tahu dia manusia berdosa, sedangkan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Yakobus melihat bahwa hamba Tuhan itu adalah gelar otoritas. Ya, Alkitab mencatat Musa hambanya, Daud hambanya itu adalah gelar otoritas. Jadi Tuhan Yakobus tidak mau menyebut dirinya sebagai saudara Tuhan Yesus karena itu tidak memiliki otoritas apapun untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, jadi kalau cuma karena saudara kemudian dia bisa menjadi hamba Tuhan itu sama sekali tidak ada otoritasnya. Jadi sama kayak misalnya seseorang ya kita tidak bisa mengatakan mentang-mentang dia anaknya pendeta. Tapi dia tidak pernah belajar firman Tuhan baik-baik, tidak belajar teologi baik-baik, mendadak dia mau jadi pendeta juga itu nggak bisa. Nggak bisa. Mentang-mentang anak presiden otomatis jadi presiden tuh nggak bisa. Nah, Tuhan Yesus dalam bagian lain pernah mengatakan dalam Injil Yohanes bahwa kamu menyebut dirimu keturunan Abraham. Tapi iblislah bapakmu, kamu bukan anaknya Abraham. Kenapa? Karena iman itu bukan berdasarkan keturunan. Kalau betul kamu keturunan Abraham, kamu akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham, bapakmu. Dan Abraham percaya. Tetapi Yesus mengatakan orang-orang Farisi itu bukan melakukan pekerjaan Abraham. Orang-orang Farisi itu mau membunuh Yesus. Jadi
Dengan demikian ada satu prinsip di sini, kita tidak bisa melayani atau mengatakan mendapat berkat-berkat rohani semata-mata karena keturunan. Nggak bisa. Ya, ada orang-orang tertentu yang berpikir kalau saudaranya Kristen atau saudaranya siapa, dia pergi ke gereja, saya titip dong. Kalau pas zaman kita kuliah dulu mungkin begitu Bapak Ibu. Absen nggak datang, terus minta tolong siapa yang tanda tanganin gitu. Itu mungkin gitu ya, kalau mahasiswanya terlalu banyak, dosen juga nggak tahu siapa kan. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang licik. Dia bikin tanda tangannya gampang ditiru sama orang. Kenapa? Nanti kalau dia bolos, minta temennya yang tiruin. Kita nggak ada cara begitu. Waktu kita percaya kepada Tuhan, itulah tanggung jawab pribadi dan nggak ada urusan soal keluarga, nggak ada urusan soal titip menitip. Yakobus demikian, dia mengatakan dia hanyalah seorang hamba. Memang itu mengimplikasikan dua hal. Pertama, otoritas dia. Tapi kedua juga menyatakan kondisi dia yang sebenarnya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas di dalam pembahasan yang lalu, Bapak Ibu dapat melihat juga di channel kita di GRI Kertajaya bahwa kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Karena ada beberapa hal ya Bapak Ibu, saya tidak mengulangi lagi, Bapak Ibu boleh menyaksikan di dalam channel yang lalu. Jadi keberadaan seorang hamba Tuhan itu hanya seorang hamba. Dia bukanlah Tuhan sehingga dia tidak boleh ditinggikan. Yakobus pun demikian. Dia dari yang tidak beriman, kemudian dia menjadi beriman, menjadi percaya. Dan dia mengatakan salam kepada 12 suku di perantauan. Dia mengharapkan ada sukacita, ada damai sejahtera kepada 12 suku di perantauan. Nah, 12 suku di perantauan ini adalah satu gambaran tentang orang percaya yang ada di mana-mana. Jadi 12 suku di perantauan, kalau pengertian langsungnya tentu 12 suku Israel yang ada di mana-mana, yang tersebar di mana-mana. Yakobus sendiri orang Yahudi. Nah, jadi kalau surat ini secara langsung memang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Jadi orang Yahudi yang berubah menjadi Kristen, tetapi mereka yang tersebar di seluruh wilayah jajahan Roma. Jadi mereka tersebar di perantauan, 12 suku di perantauan. Nah, Bapak Ibu, kita mesti mengingat bahwa waktu surat Yakobus ini ditulis, orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Kristen pada waktu itu, termasuk juga orang Yahudi, mereka itu sedang dianiaya oleh orang-orang kafir, orang-orang Roma ya, karena iman mereka pada Yesus Kristus. Tapi mereka juga dengan sesama Yahudi yang lain yang percaya kepada Yesus, mereka juga mengalami tantangan. Jadi ada dua kesulitan terhadap orang kafir yang bukan orang percaya, itu mereka mendapatkan ya penganiayaan ya. Waktu itu kaisar-kaisar yang jahat muncul menganiaya orang-orang Kristen dan menuduhkan segala macam hal yang sangat-sangat tidak masuk akal, yang mengerikan ya. Nah, salah satu misalnya Nero membakar kota Roma. Ini orang kurang kerjaan, kaisar yang kurang kerjaan, karena zaman dulu kan nggak ada kembang api. Ini orang kurang kerjaan, dia pengen lihat kota kalau menyala kayak bagaimana, dia bakar Bapak Ibu. Setelah dia bakar, sekarang pikir mesti cari kambing hitam siapa disalahin. Oh, salahin aja orang Kristen. Lalu dia bilang, itu yang membakar adalah orang Kristen. Kenapa? Lihat aja, mereka itu kanibal. Kenapa? Mereka makan tubuh dan minum darah. Perjamuan kudus Bapak Ibu. Kan Tuhan Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, itu merupakan gambaran korban Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan melalui perjamuan kudus. Tetapi sama Kaisar Nero itu kemudian dipakai sebagai alasan untuk menjatuhkan orang Kristen, untuk untuk cari kambing hitam. Lihat, pasti mereka yang bakar. Mereka ibadahnya aneh loh. Mereka makan tubuh, minum darah. Itu loh orang-orang itu. Jadi bayangkan waktu surat Yakobus ini ditulis, mereka dalam masa seperti itu. Sama orang Roma kita tahu. Sama orang Yahudi juga kita tahu. Yahudi adalah bangsa yang paling keras kepala di seluruh kerajaan Romawi. Makanya jangan heran. Kok semua orang Romawi yang lain bisa menyembah dewa-dewi mereka. Dan seluruh jajahan Romawi itu harus sembah dewa-dewi. Khusus cuma satu yang dikasih menyembah Allah. Punya bait suci. Itu orang Yahudi. Itu ada sejarah yang cukup panjang Bapak Ibu. Ada orang-orang Yahudi yang tidak mau tunduk kepada orang Romawi. Dia menyembah Allah sehingga pernah melakukan pemberontakan di bawah Wangsa Makabe. Wah, itu perang yang luar biasa. Dan mereka pernah bunuh diri,
mati di atas Masada, ya, satu tempat yang sekarang menjadi tempat prajurit Israel, yang konon katanya waktu mau disumpah prajurit mereka harus naik ke Masada, karena di Masada dulu waktu di bukit ini di atas orang Romawi pengen serang mereka punya benteng yang sangat kuat, tapi akhirnya berhasil sampai ke atas. Orang-orang Yahudi itu bilang, lebih baik kami mati bunuh diri daripada dibunuh sama orang Romawi. Maka orang-orang ini adalah orang yang keras kepala, sangat menentang Romawi sangat kewalahan. Nah, Bapak Ibu kalau zaman dulu tahu ya, itu ada komik Asterix dan Obelix ya. Kalau tahu tuh si gendut dan si kurus itu. Jadi orang Romawi semua yang lain dikalahkan kecuali satu desa itu loh. Karena punya jamu kuat ya. Nah itu. Jadi ini kayak gini nih orang Yahudi itu kayak Asterix dan Obelix ya gitu ya. Mereka bukan punya jamu kuat. Mereka sangat keras kepala melawan orang-orang Romawi, menumpahkan darah. Ya sudah, orang Romawi udahlah nyerah. Nggak ada gunanya hadapi bangsa keras kepala gini. Oke, mereka tetap kita jajah. Kita kasih mereka bait suci. Mereka boleh menyembah Allah. Tetapi ya sudah, mereka ada di bawah jajahan kita. Ya udah, terjadilah seperti itu. Nah, waktu muncul orang Kristen ini lebih susah lagi. Karena orang Kristen dianggap menyembah yang bukan Allah. Yesus tidak dianggap orang Yahudi sebagai Allah. Itulah sebabnya Yesus dibunuh sama orang Yahudi. Jadi orang Kristen di zaman Yakobus, mereka punya tantangan menghadapi orang Romawi yang mau menganiaya mereka. Ya, kaisar-kaisar yang sinting-sinting, yang jahat-jahat. Dan juga menghadapi sesama orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kepada orang semacam ini, Yakobus kemudian menulis dan mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di dalam terjemahan lain itu dapat dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menjumpai berbagai-bagai pencobaan. Jadi jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau menjumpai berbagai pencobaan ini mengacu kepada penganiayaan yang mereka alami karena iman mereka kepada Kristus. Jadi bukan sembarang pencobaan, tapi karena iman mereka kepada Kristus, mereka mengalami kesulitan. Ya mungkin saja ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan nyawa, mungkin saja ada yang mengalami pergumulan macam-macam. Jadi itulah pergumulan dan kesulitan yang mereka alami pada waktu itu. Nah, maka nasihat Yakobus adalah orang Kristen harus bersukacita meskipun mereka menghadapi penganiayaan. Harus bersukacita, wajib bersukacita. Nah, kenapa? Karena hal ini memungkinkan. Hal ini memungkinkan, bukannya tidak mungkin. Jadi Yakobus yang digerakkan oleh Tuhan memberikan firman Tuhan bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai lalu nggak bisa dilakukan terus ya kasih sama kita. Itu sih jahat namanya ya. Kadang-kadang di sekolah itu ada guru-guru yang nggak masuk akal. Ngajarnya apa, ujiannya beda. Pernah mengalami kayak begitu ya Bapak Ibu ya? Anak-anak saya atau ada beberapa zaman dulu saya mengalami ada guru-guru yang aneh. Pelajarannya berbeda, ujiannya lain. Nah, Tuhan tidak begitu. Waktu Tuhan memberikan sesuatu, Dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Maka anggaplah sebagai bahkan suatu kebahagiaan. Itu adalah hal yang memungkinkan. Bapak Ibu, bagi orang dunia, dicobai mengalami penderitaan, dianggap sebagai suatu kebahagiaan, itu adalah sesuatu yang tidak natural, yang tidak masuk akal, yang rada-rada gila. Itu orang dunia akan pikir kamu dicobai terus kamu bersukacita, itu tidak masuk akal, itu gila. Bagi orang-orang stoik, orang-orang yang di zaman itu ada kaum stoik tuh kaum yang kaku gitu ya, yang sangat masa bodoh dalam banyak hal ya. Mereka ya kalau dicobai, ya kalau mengalami pencobaan, ya udahlah itu memang nasib, nggak terhindarkan. Ya kalau di zaman sekarang orang bisa ngomong ya hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, ya terima aja lah. Jadi lebih agak mirip stoik gitu ya. Nah ada hamba Tuhan kita yang mengatakan orang stoik tuh contohnya begini. Dia itu perasaannya sangat dingin, sangat kaku. Ya. Kalau jatuh cinta,
Ada yang model stoik, model platonik, model-model orang-orang yang kaku, yang dingin ya. Ada orang yang konon ya, katanya begini. Budak stoik dianiaya sama tuannya. Tuannya pelintir tangan atau pelintir kakinya. Lalu budak ini yang budak stoik yang sangat cuek itu ya. Dia ngomong, "Tuan, kalau Tuan pelintir terus tangan saya, ntar patah loh." Terus tuannya pelintir terus patah. Terus budaknya cuma ngomong, "Tuh kan saya bilang juga apa." Itu agak sinting memang ya. Jadi mereka bukannya aduh gitu, enggak. Pasti pelintir, "Tuan kalau Tuan pelintir tangan saya, nanti lama-lama patah loh." Terus benar-benar patah. Tuh kan saya bilang juga apa. Jadi agak-agak aneh orang-orang itu. Tapi ada, di zaman itu ada gitu. Nah, orang Kristen bukan orang stoik. Dianiaya sih dia bisa merasa sakit. Tapi orang stoik, cuek, itu nggak bisa dihindari lagi ya, terima aja begitu. Lalu ada orang-orang Epikurus, ya secara mereka memang ada satu mazhab di situ yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Nanti akan mengacu kepada gaya hidup hedonisme, apapun yang dapat membuat bahagia. Ya, nah bagi mereka itu adalah kalau saya mau berbahagia terus mengalami pencobaan, itu sesuatu yang nggak bisa saya terima. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hanya orang yang berpegang dalam iman kepada Yesus Kristus yang punya kemampuan untuk merubah duka cita menjadi sukacita. Rasul Paulus bilang anggap sebagai suatu kebahagiaan. Itu bukan omong kosong, bukan cara pikir stoik, bukan cara pikir duniawi yang pikir itu nggak masuk akal, atau bukan cara pikir orang yang pikir sematilah, udah saya habis kebahagiaan saya. Enggak. Itu adalah orang yang bisa merubah duka cita menjadi sukacita. Dan bukan cuma bisa, bukan cuma memungkinkan, itu adalah suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab. Jadi bersukacita di dalam penderitaan itu adalah satu panggilan bagi orang Kristen yang memiliki iman, pengetahuan ya, dan juga pengharapan. Dia memiliki itu. Dia tahu bahwa Allah adalah Bapanya dan Bapanya itu berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Dia punya pengetahuan itu. Dia tahu itu. Sehingga dia tahu bahwa Bapaknya waktu mengasihi anaknya, cara Tuhan mengasihi anaknya itu berbeda dengan cara Bapa duniawi mengasihi anaknya. Ya. Maka seorang yang dianiaya tanda kutip oleh Tuhan itu bisa berduka cita tapi selalu bersuka cita. Pendeta Ivan Krisyono, saya kutip lagi ya, dia mengatakan ya, cara Tuhan mengasihi Yusuf itu berbeda dengan cara Yakub mengasihi Yusuf. Cara Tuhan mengasihi Yusuf beda dengan cara Yakub mengasihi Yusuf. Yakub mengasihi Yusuf dikasih jubah warna-warni, dikasih hak istimewa. Ya meskipun Yusuf juga kerja keras, dia pergi cari kakaknya yang menggembalakan kambing domba. Jadi ada juga yang tidak percaya Yusuf dimanjakan seperti itu. Karena dia buktinya kalau kita lihat dalam peta ya, perjalanan Yusuf untuk cari kakak-kakaknya itu cukup panjang loh. Tidak sependek yang kita duga. Jadi dia pakai jubah maha indah itu. Tapi itu cara Yakub mengasihi Yusuf. Tapi cara Tuhan mengasihi Yusuf adalah dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada orang Midian, kemudian dia difitnah di rumah Potifar, dimasukkan dalam penjara entah berapa tahun ya, mungkin 17 tahun, ya mungkin 27 tahun, kita nggak tahu berapa tahun Yusuf di penjara. Mungkinkah dia umur 30 atau umur 40, jadi kalau dia di penjara itu kira-kira umur 17, dia keluar ya entah 13 tahun atau 23 tahun setelah itu, kita nggak tahu. Tapi itu cara Tuhan mengasihi Yusuf, membentuk dia. Sehingga Yakobus di sini mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan, sesuatu yang kita percaya Tuhan tuh mengasihi kita, lalu dia memberikan itu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah cara pandang Alkitab. Cara pandang Alkitab adalah kalau bukan karena dosa ya, tetapi karena Tuhan memang sedang membentuk anak-anaknya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu cara pandang Alkitab. Dan contohnya di Alkitab tuh banyak sekali. Musa itu menganggap penderitaan bersama dengan Kristus, dihina karena Kristus, itu lebih besar daripada kekayaan yang dia peroleh di Mesir. Musa lebih memilih itu.
Bapak Ibu bayangkan, dia dari pangeran yang seharusnya bisa jadi Firaun berikutnya, terus jadi penggembala domba. Di Midian, 40 tahun, gak dikenal orang. Setelah itu jadi penggembala manusia terakhirnya. Jadi udah begitu, matinya di padang gurun dan gak tahu kuburnya di mana. Jadi bayangkan ya, kalau Musa mati sebagai seorang Firaun, dia dikuburkan di piramid dia. Mungkin ada. Moses itu kan nama Mesir. Iya kan? Mungkin nanti kita ketemu Firaun Moses. Tapi gak ada di piramid. Dia di padang gurun dan kuburannya gak tahu di mana. Nah itu cara Tuhan memakai Musa. Dia dipakai dan dia menderita. Satu-satunya doa Musa yang tidak dijawab semasa dia hidup adalah Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Dia gak memperoleh itu. Kapan Musa memperolehnya? Bapak Ibu, dia kan pengen melihat kemuliaan Tuhan kan kalau kita baca di kitab Keluaran. Musa tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus waktu datang kembali. Waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kapan? Di Injil Matius pasal 17. Bapak Ibu ingat gak? Waktu para murid dibawa ke atas gunung. Ya kan? Lalu ketemu Tuhan Yesus yang bercahaya. Tapi sebelumnya tuh ada dua yang ngomong sama Tuhan Yesus siapa? Musa, Elia. Musa melihat kemuliaan Tuhan yang sudah tunggu ribuan tahun. Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Itu harus tunggu berapa ribu tahun. Nah Bapak Ibu lihat ya. Jadi Tuhan waktu memberikan penderitaan kesulitan kepada Musa. Upah jawabannya itu bisa lama loh. Ya, tetapi Musa mendapatkannya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila, jadi sudah ada contoh ya Musa. Lalu ada contoh-contoh lagi orang-orang yang lain di dalam sejarah. Rasul Paulus ya, menyanyikan lagu him waktu dia dipenjarakan di Filipi. Ya, meskipun kaki tangannya itu dibelenggu gitu ya. Ini bukan orang lagi mau main sulap yang biasa yang itu ya lepasin belenggu. Bukan, itu betul-betul dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia menyanyi pada waktu itu. Ya, dia bukan mengumpat, dia menyanyi pada waktu dia dibelenggu. Ada kemungkinan itu untuk bisa memuji Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang bisa Tuhan terima kasih untuk rasa sakit ini. Karena kami memuji Tuhan itu bukan cuma di dalam hal yang baik, tapi kami juga memuji Tuhan di dalam penderitaan. Ayub berkata kepada istrinya, engkau perempuan, kalau Indonesia mengatakan gila ya. Terjemahan lain sebenarnya bukan gila sih ya. Yang tidak berpengertian ya kelihatannya. Apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah saja, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah Bapak Ibu, ada suatu pandangan yang keliru kalau berpikir Tuhan pasti cuma kasih yang baik-baik, tanda kutip. Kalau kasih yang buruk pasti bukan yang baik. Siapa bilang? Bapak Ibu ya, siapa bilang? Tuhan tuh kasih semuanya. Yang kelihatan baik maupun yang buruk. Tapi Tuhan baik. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang Kristen yang belum dewasa pikir Tuhan mesti kasih yang baik-baik, yang manis, yang enak, yang pasti nggak ada penderitaan. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan bukan cuma kasih yang baik, Tuhan juga kasih yang buruk. Dan Ayub pun mengerti, dia bilang kita nggak boleh cuma terima hal yang baik, kita juga harus bersuka cita atas penderitaan kita. Nah, kenapa? Alasannya apa untuk bersuka cita semacam itu? Nah, di dalam ayat ketiga dikatakan ujian terhadap iman. Jadi iman kita diuji ya, dikasih pencobaan. Percaya Tuhan Yesus, percaya kan. Kok malah mendapat penganiayaan, imannya diuji. Karena ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Nah Bapak Ibu, iman perlu diuji. Iman perlu diuji. Nah ada yang mengatakan, kalau seseorang tidak diuji lewat bahaya, karakternya itu tidak muncul. Orang yang, nggak usah orang lain ya, kita sehari-hari kan ngerasa saya cukup baik, saya ramah, saya setia. Entar tunggu diuji. Waktu diuji baru ketahuan sifat aslinya. Baru ketahuan. Jadi kadang-kadang Tuhan membukakan kelemahan kita pakai ujian. Orang yang merasa dirinya ramah, Tuhan uji. Ya, Tuhan pakai kesulitan. Supaya ketahuan karakter aslimu itu sebetulnya seperti apa. Kalau enggak dia merasa aman, dia merasa sombong, dia merasa
dia nggak ada apa, dia oke-oke aja. Nanti tunggu waktu kamu diuji akan ketahuan sifat aslinya. Ada kalimat yang pernah saya baca ya, apa ya? Jadi olahraga itu tidak membentuk karakter. Olahraga itu menyatakan karakter. Wah, asik juga ya. Jadi kan ada orang bilang, ayo latihan olahraga supaya dia jadi sportif, jadi bisa menghargai orang lain. Enggak. Justru kadang-kadang lewat olahraga ketahuan karakter asli seseorang. Wah, menarik juga ya. Lalu saya pikir, apa iya betul begitu? Tapi ada juga kan anak kecil yang kalau dilatih, jadi tangguh, jadi bisa tahan uji. Tapi mungkin maksudnya kalau buat orang yang sudah dewasa ya. Buat orang yang sudah dewasa kalau dia berolahraga, ya misalnya dia kalah, ketahuan karakter aslinya seperti apa. Demikian juga waktu kita diuji ya. Waktu kita ikut Tuhan udah sekian lama ya. Bapak Ibu, Tuhan mungkin kasih sakit penyakit, bangkrut, ya, kematian, ya bisa jadi ya. Ya apapun itu, kegagalan, ya, ditolak dan sebagainya. Tuhan tidak lepaskan itu. Dan itu akan menyatakan nanti waktu diuji respon orang ini kayak bagaimana. Ayub waktu diuji, wah itu ujiannya berat. Harta bendanya hilang, anaknya mati, terus kena penyakit. Itu paling susah. Itu orang kalau kena 3 itu, salah satu aja. Dia masih bisa beriman gak sama Tuhan. Ketahuan kan karakter aslinya kan. Tuhan justru bilang, kamu cobain dia. Kan iblis ngomong, Tuhan sih jagain dia. Makanya dia bisa terus baik. Coba Tuhan pegang tangan Tuhan sentuh dia. Oke silakan. Tuhan bilang, kamu udah lihat belum hambaku Ayub? Gak ada orang kayak begini loh. Tuhan udah tahu sifat asli Ayub kayak bagaimana. Tapi setan bilang belum, oke uji silakan. Terbukti. Dia membuktikan keadaan dia yang sebenarnya. Jadi ujian itu diperlukan untuk menyatakan kondisi yang sebenarnya. Tapi itu Ayub Bapak Ibu. Kalau kita diuji, wah belum tentu kita kayak Ayub kan. Bisa meninggalkan Tuhan kalau kita diuji. Coba anak kita diambil. Coba kekayaan kita hilang. Coba kesehatan kita hilang. Masih memuji Tuhan gak? Atau mengumpat Tuhan? Jadi ujian itu diperlukan untuk menyatakan karakter seseorang di dalamnya. Dan selain itu ujian itu diperlukan untuk membentuk kesabaran kita. Nah, kesabaran atau daya tahan, patience, ketekunan itu bukan cuma sekedar ya takluk, tapi secara cuek. Ya wes, mau ngapain terserah kamu deh. Kayak orang stoik gitu ya. Kamu pukul ya terserah, kamu ini ya terserah, saya gak ngebales pokoknya. Kayak Gandhi gitu ya. Bukan. Tetapi ini adalah kesabaran karena kita mengerti iman. Ya, karena itu bukan tanpa alasan. Saya tahu tujuan dari penderitaan ini apa. Bukan, ya udah kamu mau apa-apain terserah, pokoknya saya nggak ngebales punya. Bukan seperti itu. Tapi saya tahu tujuan ini apa. Ada upah yang akan diterima. Ada kasih karunia Tuhan waktu memberikan kesulitan itu. Dan ada tujuannya. Di dalam ayat keempat, ketekunan atau tahan uji. Ya, jadi dia ada satu pengertian bahwa ujian itu seperti memurnikan logam. Entah itu emas, entah itu logam, dia dibakar sedemikian rupa sampai semua kotoran yang membuat logam itu tidak murni itu naik ke atas. Kemarahan dia, apanya semua naik ke atas. Setelah itu disaring, dibuang. Bakar sekali lagi, saring, buang. Sampai bersih mengkilat. Jadi ada yang mengatakan zaman dulu dibakar, saring sampai kapan? Sampai si pemurni logam itu bisa melihat mukanya mengkilat kayak kaca di atas logam itu. Nah itu baru logamnya bersih. Jadi Tuhan kadang pakai cara seperti itu. Dia bakar, kemudian disaring, bakar, saring. Sampai wajah dia tampak di atas diri kita. Wah itu gambaran yang sangat menarik loh. Kita kalau tidak mengalami pengujian, tidak mengalami kesulitan ya. Gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita itu campur kotor. Kita punya keegoisan, kita punya kejahatan, punya kebejatan. Ini mesti dibakar. Bakar sampai sedemikian rupa sampai semua keluar. Dan kalau sudah diuji, dibakar sekali. Jangan dipikir cukup Bapak Ibu. Akan diulang.
Akan diulang. Sampai kapan? Setiap kali dibakar terus sampai betul-betul diambil. Jadi sampai akhirnya menghasilkan orang Kristen yang murni. Ini namanya proses pengudusannya Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita percaya kepada Kristus, kita akan dikuduskan. Jadi bukan cuma percaya, mati masuk surga, enggak. Percaya dikuduskan dulu melalui pengujian. Makanya tidak masuk akal kalau kita percaya Tuhan terus nggak mengalami kesulitan. Itu nggak ada. Nggak ada cerita semacam itu. Tuhan Yesus pun untuk mendapatkan manusia berdosa mengalami pengujian penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Jadi nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Kekristenan bukan segampang itu. Percaya Yesus mati masuk surga. Ya itu bagi penjahat yang di samping Tuhan Yesus iya. Tetapi bagi banyak orang setelah dia percaya dia akan mengalami masa pengujian yang panjang. Dia akan mengalami masa pengujian yang panjang. Jadi Bapak Ibu, silakan buang angan-angan yang berpikir saya percaya Tuhan pasti aman. Gak ada namanya aman Bapak Ibu, gak ada. Kita akan mengalami pergumulan, kita akan mengalami kesulitan. Tetapi anggaplah sebagai kebahagiaan. Kenapa? Karena ada tujuannya. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Di dalam bahasa aslinya ada 2 kali kata sempurna. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah, memperoleh kesempurnaan supaya kamu menjadi sempurna. Jadi itu bahasa aslinya. Jadi ada 2 kata sempurna yang muncul. Jadi sempurna yang pertama supaya kamu sempurna. Jadi ada tujuan untuk memurnikan seseorang sampai dia, kalau terjemahan komplit, sampai dia lengkap. Jadi karakternya itu makin lama makin maju. Bapak Ibu, orang yang baru percaya Tuhan sama orang yang sudah lama percaya Tuhan dan yang setia ikut Tuhan, yang mengalami banyak penderitaan, kesulitan, pergumulan. Lihat deh, hasilnya beda. Hasilnya beda. Ya Bapak Ibu, jadi sangat-sangat berbeda orang yang sudah diuji berulang-ulang, dimurnikan berulang-ulang sama yang baru. Beda. Meskipun karakter dasarnya mungkin sama, setelah bertobat dia mau ikut Tuhan. Tapi ini udah mengalami banyak pengujian, kesulitan, pembentukan, dan kadang ujian yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat berat. Nah, yang sudah lolos berulang-ulang itu ya, lain. Hasilnya lain. Sama seperti seorang anak, dia lulus SD, sama dia lulus S1. Beda pengertian dan pengetahuannya pasti beda. Pasti sangat-sangat berbeda. Ya, jadi ujian yang dialami itu makin banyak. Makanya waktu dia lulus, pengertian dia, kecakapan dia, kepandaian dia berbeda. Maka Bapak Ibu, karena itu Yakobus mengatakan kalau kamu dites, kalau kamu diuji, jangan takut, ada tujuan akhirnya supaya kamu lulus. Tapi kalau kamu gagal ya diulang lagi. Sampai kamu lulus. Sampai kapan? Sampai nanti ada waktunya. Jadi karena itu memang secara umum sangat mungkin bagi kita untuk ngomel, untuk meratap. Ya, tetapi kita tidak diajarkan itu. Alkitab mengajarkan kita untuk membiarkan ketekunan itu sampai matang. Jadi bukan secara pasif ya, mengikuti itu kita dibawa sampai kepada kesempurnaan. Nah, kita bukan cuma ya pokoknya takluk-takluk aja, tidak. Jadi ada ujian yang betul-betul yang Tuhan berikan. Maka di sini Rasul Paulus membawa kita dari iman yang pertama ya. Jadi ujian kepada imanmu. Bapak Ibu, iman itu ada beberapa tahapan. Pertama, secara umum kita semua punya semacam keyakinan, punya iman. Dan setiap hari pun kita hidup melalui iman, Bapak Ibu. Jadi misalnya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang duduk di ruangan ini, ada semacam iman tuh, pengertian paling dasar tuh mempercayakan diri pada sesuatu. Dan setiap hari kita hidup bukan karena pengetahuan, lebih sering karena iman. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur. Contoh Bapak Ibu, tadi waktu Bapak Ibu masuk, duduk di ruangan ini, saya yakin tidak ada satupun dari antara kita yang periksa kursinya cukup kuat apa enggak. Kita percaya aja kan kita duduk. Itu bagian dari iman, itu bagian dari trust. Kita percaya kita duduk. Saya pernah punya teman yang berat 100 kilo.
yang melakukan hal itu. Dia duduk di kursi campuran. Ada itunya, ada anyaman bambunya, ada kayunya, juga ada besinya. Dia beriman itu mampu menahan tubuh dia yang 100 kilo. Dan dia waktu itu lagi acara retreat, dia males masuk. Dia tunggu orang lain masuk, dia pengen duduk paling belakang. Mungkin kalau pengen pipis, pengen keluar, pengen apa lebih gampang gitu kan. Biasa kan ada orang-orang gitu kan, kalau kebaktian duduk paling belakang biar keluarnya paling gampang. Jadi dia tunggu semua orang lain masuk, dia duduk dulu di kursi itu. Ini orang 100 kilo lebih. Dan iman dia terbukti selama 3 detik Bapak Ibu. Kemudian kursi itu gepeng, roboh sekali betul-betul. Wah, itu kita tanyakan, kok aman apa? Gimana kok? Apa? Baik-baik nggak kok? Dia jawab kalimat, sakitnya nggak seberapa, malunya. Jadi dia bilang sakitnya nggak seberapa, malunya yang lebih luar biasa. Jadi kadang itu iman dalam pengertian paling dasar. Kita mempercayakan diri pada sesuatu dan setiap hari kita melakukan itu Bapak Ibu. Setiap hari, ya kan? Kita minum, nggak periksa dulu nih airnya udah, apalagi kita kan. Orang Indonesia kok saya yakin kalau makan sesuatu, habis makan baru lihat udah kadaluarsa atau belum, pas rasanya nggak enak gitu. Waktu makan dia nggak periksa punya, dia makan aja dia periksa. Kita udah rusak baru cari buku panduannya kan gitu. Kan kita kan cenderung begitu kan. Kita beriman kok dalam banyak hal, kita pakai dulu, udah rusak baru kita cari caranya bagaimana. Dalam banyak hal kita beriman. Lalu setelah maju, ini dari iman sehari-hari ya, kita mulai belajar menggunakan jenis iman yang lain. Iman kepada Tuhan yang menyelamatkan, yang kita gak kenal. Harus mempercayakan diri kepada Dia. Dia menyatakan diri dalam Alkitab bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada seorang pun datang kepada Bapa. Ini bisa dipegang gak ya? Dia bilang dia mati dan bangkit. Bener gak ya? Dia bilang siapa yang percaya kepada Dia gak akan binasa, beroleh hidup kekal. Wah, kita mulai mempercayakan diri loh. Ini gak gampang loh. Bapak Ibu, ada begitu banyak kepercayaan. Kalau saya mempercayakan diri kepada satu ini, berarti saya gak boleh percaya kepada yang lain. Itu adalah sesuatu yang gak gampang. Kalau di dalam hidup sehari-hari ada begitu banyak orang. Kenapa saya pilih dia jadi pasangan saya? Ini gak gampang. Sekarang ada begitu banyak kepercayaan, saya pegang. Yang kedua, pegang. Maju selangkah, saya harus menyerahkan diri. Dia mengatakan saya jalannya. Dia mengatakan dia akan menghakimi semua orang di akhir zaman. Saya mau mempercayakan diri pada yang kayak begini. Wah, itu mengerikan. Kalau dia gak bisa dipegang bagaimana? Kalau dia salah bagaimana? Tapi waktu kita belajar firman Tuhan, pelan-pelan akhirnya kita mulai secara mutlak mempercayakan diri kepada Dia, bukan cuma sebagai pencipta saja, tapi juga sebagai penyelamat. Nah, secara umum manusia ada yang dari ateis nggak percaya Tuhan, kemudian percaya Tuhan. Nah, kemudian percaya Tuhan yang menjadi juru selamat. Ya, ada kemajuan situ. Dari nggak percaya jadi percaya Tuhan, tapi kemudian percaya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, ini udah maju. Nah, tetapi sekarang setelah beriman, yaitu dari imannya akan diuji. Dari kita percaya secara umum kepada apa yang ada di sekitar kita ya. Ya, minuman, makanan kepada sesama kita ya. Tapi kemudian akhirnya kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, kemudian setelah percaya pada Tuhan sebagai juru selamat, maju lagi. Percaya kepada Tuhan yang yang setelah menyelamatkan kita, dia penuh kasih. Jadi sekarang maju lagi. Bukan cuma percaya kepada Allah penyelamat, tapi juga percaya kepada Allah pemelihara dan Allah yang mengasihi. Nah, kemudian kita bakalan diuji iman ini. Jadi seperti yang tadi itu. Setelah kita percaya kepada Allah yang menyelamatkan, Yesus Kristus. Sekarang saya mesti percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, Dia mengasihi saya. Wah, ini maju lagi sekarang. Jadi bukan sekedar iman yang biasa lagi. Kita seperti logam yang diuji itu supaya kemurniannya makin bertambah. Nah, tapi perbedaan dengan logam dengan emas adalah kalau logam atau emas waktu diuji itu kan barang mati. Barang mati udah ya udah. Tapi kalau orang diuji, dia bertumbuh. Sesuatu yang hidup waktu diuji itu bertumbuh, jadi makin kuat. Ya, waktu dia lolos dari ujian dia menjadi
Kalau logam ya udah selesai, murni. Terus apa? Kalau kita enggak, waktu diuji, dia jadi lebih sabar, dia jadi lebih punya kemampuan bertahan menghadapi kesulitan misalnya ya. Dia jadi punya banyak hal yang lain yang akan bertambah. Kesabaran dia, kasih dia, sukacita dia, ketekunan dia, pengharapan dia bertambah. Pada waktu menghadapi berbagai pencobaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bukan cuma satu. Ini ujian lebih dari satu. Saya nggak tahu spirit kita ya. Tapi kalau di Indonesia dari dulu, dari saya masih kecil, sekolah sampai sekarang pun nggak tahu. Saya punya semacam keyakinan orang Indonesia itu agak takut sama ujian. Nggak tahu bener apa nggak. Ya anggaplah saya salah ya Bapak Ibu. Tapi yang sering terjadi lah begini. Kalau gurunya bilang hari ini ujian batal semua, yes, happy loh Bapak Ibu. Lo Alkitab bilang justru berbahagialah kalau kamu diuji, kan begitu kan. Ini malah happy kalau nggak diuji. Itu mempengaruhi iman kita loh Bapak Ibu. Serius. Orang Indonesia itu ya, harap saya salah sekali lagi ya, nggak suka diuji, nggak suka ujian. Kalau bisa dia naik kelas tanpa ujian langsung naik gitu loh. Kalau begitu berojol langsung jadi sarjana tuh seneng gak? Nggak bisa Bapak Ibu. Justru kita harus seneng kalau diuji. Alkitab mengajarkan hal itu. Dan berbagai ujian bukan cuma satu. Bukan cuma satu Bapak Ibu sekalian. Dan imannya itu, jadi iman, keselamatan, iman menghadapi ujian, dan iman disempurnakan. Dididik dari berbagai hal. Makin banyak seseorang menghadapi ujian, makin banyak dapat soal kan. Makin banyak dia selesaikan soal, makin pinter. Kan bener. Kalau orang gak pernah ujiannya, dia gak pernah tes, dia gak pernah coba ya. Ya bertahun-tahun sama. Gak ada perubahan, gak ada kemajuan sama sekali Bapak Ibu. Ada orang jadi Kristen selama bertahun-tahun ya. Pengertiannya gak ada sama sekali. Baca Alkitab sama terus. Ya, dia mungkin juga gak baca sih. Gak tahu apa-apa. Kosong. Dia cuma tahu percaya Tuhan Yesus mati masuk surga. Terus hidup harus baik sama orang. Udah. Dia gak tahu. Hidup harus ada ujian. Ada Allah Roh Kudus yang membimbing. Terus ada banyak hal. Ada gereja. Ya, ada akhir zaman. Ada banyak doktrin-doktrin lain mesti dia pelajari. Dia gak pernah diuji. Gak pernah tahu apa-apa. Pengetahuannya gak bertambah. Jadi kalau kita lihat orang ini kasar sekali. Jadi dia oke lah dia orang Kristen ya kelihatan baik-baik. Tapi ya kayak berbentuk patung ya. Kalau seorang pemahat ini ada patungnya, ada batunya, ada pahatan sih kelihatan model orang. Tapi hidungnya jelek sekali, tangannya kaku sekali, dia punya bentuk nggak ada. Beda sama yang karya seni ya, dipahat bukan cuma dipahat sampai dialusin sampai bentuk patungnya itu jadi sekali. Kebanyakan kita, Bapak Ibu ya jujur ya sorry ya, kita itu suka jadi orang rata-rata. Ya udah begitu ya begitu. Saya nggak mau bertumbuh lagi. Saya udah dapat ini sudah. Dan sesudah saya selesai nggak perlu ujian lagi. Udah saya udah puas dengan keadaan ini. Berhenti. Tapi Alkitab bilang nggak bisa. Anggaplah sebagai satu sukacita kalau kamu diuji. Dan kemudian sikapnya bagaimana? Sikapnya. Nah, sekarang masalahnya begini Bapak Ibu. Nggak semua orang menyukai itu. Nggak mau diuji. Makanya ayat 5, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah pada Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap kita membutuhkan hikmat dari Tuhan karena nanti waktu diuji kita nggak sanggup. Ya, kita perlu memiliki kesabaran untuk memiliki hikmatnya Allah. Kalau nggak kita nggak sanggup. Seperti gelombang laut, nanti kalau kita nggak minta, ya kita nggak dapat. Artinya ketahuilah ujian itu akan datang. Kesulitan itu akan datang. Kalau kita tidak minta hikmat dari Tuhan, kita nggak bisa menghadapinya. Maka alangkah sayangnya, seseorang mungkin punya banyak pengetahuan, tapi dia bukan orang yang berhikmat. Hikmat di dalam Alkitab, hikmat itu dalam terjemahan yang lain itu adalah skillful living. Hidup yang terampil. Dia bisa menggunakan pengetahuan. Bukan cuma bisa menggunakan pengetahuan, bisa menggunakan tepat pada waktunya untuk tujuan yang terbaik. Dan dia tahu. Nah di dalam hal ini, hikmat yang tertinggi itu adalah kesalehan.
percaya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia bukan cuma menyelamatkan kita, Dia menguji kita dan Dia akan memberikan hal yang baik untuk mencapai tujuannya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hati dan manusia yang sudah menerima berita Injil langsung tahu, kalau saya tidak percaya, itu saya orang bodoh namanya, saya orang tidak berhikmat. Orang yang percaya, itulah orang yang berhikmat. Dan kemudian setelah itu saya akan menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan saya. Dalam tindakan saya akan berlatih meminta sampai pada akhirnya. Nah, tapi ada orang yang kekurangan hikmat macam begini. Yakobus mengatakan, kalau kamu kurang, mintalah sama Tuhan, minta. Kenapa? Karena Dia sumber yang tidak terbatas. Dia tidak pernah kekurangan. Dia memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, bahasa Indonesia ini agak membingungkan ya. Terjemahan yang lain tuh, Tuhan memberikan hikmat kepada kita dengan tidak memperhitungkan kesalahan kita, tidak mengeritik kita, tidak mengingat masa lalu kita. Jadi Tuhan murah hati. Tuhan gak akan bilang, kan udah pernah saya kasih, sekarang minta lagi. Mana yang dulu itu? Enggak, Tuhan enggak begitu. Tuhan tidak mengeritik masa lalu kita meskipun Dia tahu kita itu lemah. Kalau kita minta hikmat. Nah, Bapak Ibu, ada banyak doa yang tidak dikabulkan di dalam Alkitab. Ada banyak doa yang tidak dikabulkan, ya. Tidak tentu dikabulkan. Doa Tuhan Yesus enggak dikabulkan. Doa Paulus enggak dikabulkan. Bukan semua doa orang beriman dikabulkan, enggak loh. Tapi ada satu jenis doa yang dikabulkan ini. Meminta hikmat waktu kita menghadapi kesulitan. Dikabulkan. Tuhan, kalau saya mengalami kesulitan, seperti janjimu, saya minta hikmat. Berikan saya. Saya minta dengan sungguh-sungguh karena saya tahu saya nggak punya. Saya tahu saya ini terlalu lemah. Tolong saya punya hikmat untuk memandang bahwa pencobaan yang saya alami itu akan menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan ketekunan, membuat saya menjadi sempurna. Dan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga Dia cepat sekali untuk memberikannya pada setiap waktu, khususnya pada waktu hari kita dicobai. Sekali lagi Bapak Ibu, badai akan datang, pencobaan akan datang, tetapi waktu itu datang, kita bisa minta. Jadi soal badai nggak usah dipikirkan bakal datang apa enggak, pasti datang. Cuma yang kita perlu adalah Tuhan berikan saya hikmat untuk bisa lihat, itu adalah satu sukacita. Nah ini nggak bisa diperoleh melalui pikiran manusia, melalui filsafat nggak bisa. Nggak ada ahli filsafat Aristotle kah, Bacon atau siapa, para ahli filsafat nggak bisa memberikan kita hikmat untuk melihat bahwa penderitaan itu adalah suatu kebahagiaan, nggak bisa. Tuhan akan memberikan itu kepada orang yang minta. Dan Dia memberikannya secara bebas pada orang minta secara bebas. Dan bukan cuma itu, Tuhan tambahkan sesuatu yang lain. Bapak Ibu ingat waktu Salomo minta hikmat, ini kan doa Salomo kan? Tuhan, dalam mimpi, mintalah apa saja akan aku kasih sama kamu. Nah, biasanya kita langsung minta kaya kan? Minta istri cantik, minta rumah mewah atau apa ya. Salomo cuma bilang, Tuhan, aku ini masih muda, umatmu begitu banyak. Bagaimana aku bisa memimpin mereka? Kasih aku hikmat. Tuhan kasih dengan murah hati kepada Salomo, bukan cuma kasih, Dia bahkan kasih yang lain. Dia kasih kekayaan dan semua yang lain. Tuhan tuh memberi jauh lebih daripada yang kita minta. Tapi khusus dalam hal ini, waktu mengalami penderitaan dan kesulitan, Tuhan tolong saya, berikan. Nah, Tuhan pasti kasih. Ini adalah satu jenis permohonan yang Tuhan tidak tolak. Tuhan justru senang kita minta. Dia akan memberikan. Dan karena itu kita nggak boleh berlambat, kita minta. Karena itu mintalah dalam iman. Nah, sini baru muncul, mintalah dalam iman. Bahwa pasti itu akan diberikan. Sama sekali jangan bimbang bahwa Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk menghadapi pencobaan. Bahwa Tuhan akan membuat kita mengalami penderitaan, penganiayaan, kesulitan. Kita akan diberikan ketekunan, kita akan diberikan, Tuhan akan berikan itu. Jadi Tuhan akan berikan, tapi Tuhan tidak akan berikan pada orang yang waktu dia meminta hatinya ganda. Jadi terjemahan lain, orang yang bimbang, double mind. Tuhan kasih nggak ya, Tuhan ini nggak? Tuhan
akan berikan kepada orang yang meminta, yang mengetahui, yang sungguh-sungguh minta dan sungguh-sungguh mengharapkan jawaban. Dia pasti kasih. Dia pasti kasih. Ya, Bapak Ibu, Tuhan akan berikan. Waktu kita doa, bukan doanya gaya, Tuhan saya minta ini ya. Engkau mau kasih boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bukan gaya seperti itu. Memang waktu kita berdoa, kita harus berdoa Tuhan jadilah kehendak-Mu, betul. Tapi kalau khusus dalam hal ini, ya, meminta hikmat, pasti Dia kasih. Enggak boleh bimbang. Tuhan, aku minta hikmat. Karena aku tahu waktu ada penderitaan, aku pasti akan diuji. Dan waktu itu mungkin aku tidak bisa melihat itu seperti Yusuf melihat. Aku gak bisa melihat itu seperti Ayub melihat. Tolong berikan saya itu Tuhan. Tuhan pasti kasih. Kalau enggak dia bimbang seperti orang yang ditiup angin gelombang laut. Kian kemari. Jangan kira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini jangan disalah baca ya. Kalau orang salah baca ayat ya. Dia putus, mintalah dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Orang pikir minta apa saja pasti Tuhan kasih. Enggak. Ini adalah minta hikmat. Jangan sembarang baca Alkitab. Orang suka baca Alkitab, disunat ayatnya. Enggak baca sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya bilang itu minta hikmat karena kita bakal mengalami penderitaan. Itu maksudnya. Bukan minta sembarang Bapak Ibu. Bukan. Mintalah jenis yang ini, Tuhan akan kasih. Kalau kamu enggak minta, ya Tuhan enggak kasih. Oh Bapak Ibu, jujur ya, kalau kita sakit kita paling gampang minta sembuh kan. Kalau kita miskin kita paling gampang minta kaya. Tapi kalau menderita apa kita minta hikmat supaya dikasih? Enggak, kita jarang minta. Kita minta penderitaannya dihilangkan. Itu kita. Alkitab justru tidak mengajarkan itu. Alkitab bilang kalau mengalami penderitaan minta hikmat supaya saya bisa melihat itu adalah kebahagiaan. Ini adalah jenis doa yang paling kita gak mau minta Bapak Ibu. Jenis doa yang paling kita gak mau minta. Karena kalau kita minta maunya minta yang enak. Tapi kalau minta Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya sukacita bisa menghadapi penderitaan, kita gak mau minta itu. Seorang hamba Tuhan mengatakan, kamu kalau ketemu orang Kristen dianiaya, jangan bersimpati buat dia, bersukacita buat dia. Waduh, ini aneh. Pernah satu kali ada kejadian ya. Jadi satu hamba Tuhan karena imannya dia dipukul apa sampai berdarah atau bagaimana sama orang nggak percaya gitu. Semua yang lain datang menghibur. Aduh kasihan kamu, aduh gini ya. Semua ngomong gitu. Satu orang hamba Tuhan masuk ke kantor dia. Puji Tuhan saudaraku. Kenapa? Kamu dianiaya bagi Kristus. Wah kamu dianggap layak lu kayak Tuhan Yesus. Aku iri sama kamu. Waduh, lain. Kayak Yakobus. Bapak Ibu, jujur ya hari ini kita gak kayak gitu. Kalau kita mengalami penderitaan, puji Tuhan saya dapat penderitaan bukan karena dosa saya. Kita gak akan ngomong gitu. Tuhan kenapa penderitaan terjadi pada saya, mengasihani diri. Kenapa dia gini-gini? Enggak. Justru hamba Tuhan, enggak, puji Tuhan. Kamu bisa dianiaya karena Tuhan. Saya iri loh sama kamu. Waduh, kamu dikaruniakan untuk menderita. Saya belum. Minta Bapak Ibu. Ayo jujur, kita gak suka minta kan. Kayak gini kita gak bakal kita minta. Kita minta yang baik. Bagi kita. Yang baik bagi Tuhan itu lain. Lain sekali. Jadi maka ada iman, ada ketekunan. Lalu setelah itu jangan kira orang mendua hati gak akan tenang. Lalu setelah itu kok muncul dua ayat yang aneh ya. Keadaan yang rendah dan keadaan yang kaya. Ini di dalam bahasa Indonesia menyebutnya sebagai keadaan yang rendah. Tetapi di dalam terjemahan lain itu berbicara tentang orang miskin dan orang kaya. Jadi ayat 9, let the lowly brother, ya memang terjemahan Indonesia mengatakan orang yang kondisinya rendah. Nah dalam hal ini mengacu kepada orang-orang miskin di zaman itu. Saudara-saudara yang berada dalam keadaan rendah, bermegahlah karena kedudukannya yang tinggi. Bapak Ibu, di zaman ada orang Romawi dan ada orang Yahudi yang benci Tuhan Yesus. Orang Kristen zaman itu kebanyakan tuh miskin. Maka Rasul Yakobus ngomong, saudara kalau keadaanmu rendah ya bisa jadi kamu miskin, secara status sosial kamu bukan pemimpin, kamu orang biasa, mungkin bahkan ada yang budak juga yang jadi orang Kristen. Bermegahlah karena kedudukanmu yang tinggi. Itu kedudukan kita tinggi sebagai anak Allah kan, kedudukannya tinggi. Tetapi orang kaya, nah sekarang dibalik. Karena mungkin
waktu mereka memberitakan Injil, ada beberapa orang kaya di Alkitab, kayak Dorcas begitu kan, kita pernah baca ya, orang-orang kaya seperti Dorcas. Saya nggak tahu Priscilla Aquila termasuk nggak ya Jadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit, yang orang-orang yang mendampingi Tuhan Yesus juga ada orang perempuan-perempuan yang cukup kaya ya, ada orang-orang yang mendukung dengan bantuan keuangannya. Jadi tapi Yakobus mengatakan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Nah, orang kaya jumlahnya sedikit. Orang miskin kadang pencobaannya, jadi dua-dua dicobai, baik yang kaya maupun yang miskin. Ya. Mereka mengalami penderitaan karena iman mereka. Tapi sebelum mengalami penderitaan karena iman mereka pun, Bapak Ibu mau kita kaya, mau kita miskin, itu dua-dua tuh ada pencobaannya. Dua-dua tuh gak enaknya, ada. Bagi orang miskin, dia setengah mati, dia kerja penghasilan gak cukup, makan gak cukup, ada hutang harus dibayar, ada ini, ada itu. Orang mengalami kesulitan karena itu. Bagi orang kaya, Bapak Ibu pikir gampang. Enggak juga. Coba jadi orang kaya yang lebih sering ditelepon, ditawarin kartu kredit lah, ditawarin inilah, ditawarin itulah. Terus orang yang proposal minta bantuan sama orang kaya. Minta tolong inilah, minta tolong. Waduh, orang kaya itu punya kesulitan. Kalau dia jadi bos suatu perusahaan, jangan dipikir dia enak Bapak Ibu. Kayak sekarang lagi masa-masa kayak begini, dia harus bayarin karyawannya uang dari mana. Orang kaya punya kesulitannya sendiri. Terus setelah dia jatuh miskin, dia bangkrut. Orang semua nyumpain orang kaya. Ada seorang kaya yang di gereja kami sharing ya. Dia sharing kepada hamba Tuhan yang lain ya. Mengatakan, jangan sangka enak jadi orang kaya ya. Sekarang tuh dalam masa-masa pandemi, semua yang diperhatiin orang miskin. Orang kaya kayak kami yang pemilik perusahaan. Begitu perusahaan kami turun, nggak ada yang peduli kami bayar karyawan dari mana. Siapa yang tolongin kami? Nggak ada yang peduli kami bagaimana harus menghidupi, memikirkan pabrik ini berjalan, masih ada orang harus dibayar. Siapa yang mikirkan kami? Kami punya kesulitan kami sendiri. Siapa yang peduli sama kami? Oh Bapak Ibu dalam masa-masa kayak begini, yang berbahagia orang punya gaji tetap. Iya benar. Karena dia gak usah mikirin bayarin gaji kan. Coba dia jadi pemilik perusahaan, setengah mati dia. Jadi baik orang kaya, orang miskin ada kesulitannya. Kalau orang miskin ingat kamu punya kedudukan yang tinggi sebagai anak Allah. Ya. Dan kelak kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi orang kaya, sadarilah apa yang kamu kumpulkan itu sangat-sangat sementara. Kenapa? Karena dikatakan matahari terbit dengan panas yang terik, melayukan rumput. Kamu seperti bunga rumput, gugur bunganya. Kekayaan tuh gak akan bertahan terus-menerus Bapak Ibu. Gak akan bertahan. Kalau gak percaya ya Bapak Ibu, ya kecuali tanah sama rumah ya, biasa kan harga naik terus ya. Bapak Ibu punya barang apapun nilainya pasti turun. Ya kecuali orang tabungan atau apa. Tapi juga kalau satu saat misalnya terjadi sesuatu, ada beberapa rekan kami, dia bilang, dia kumpulkan uang sampai berapa M. Pikir untuk dana pensiun. Kena krisis, habis uangnya ditipu orang. Hilang semua. Nol. Dia gak punya apa-apa lagi. Kekayaan gak bisa dipegang Bapak Ibu. Kesehatan gak bisa dipegang. Keluarga gak bisa dipegang. Semua gak bisa. Ayub mengerti itu. Dia tahu uang, pekerjaan gak bisa dipegang. Anak yang dikasih nggak bisa dipegang, Tuhan mau ambil kapan bisa. Kesehatan dia pun nggak bisa dipegang. Siapa yang harus dipegang? Nah kalau mau trust, mau iman, berpegang sama Tuhan. Supaya sempurna utuh. Demikian juga halnya orang kaya. Di tengah segala usahanya dia akan lenyap. Jadi Bapak Ibu, kaya dan miskin itu kondisi. Kaya dan miskin, setiap kita bisa kaya, setiap kita bisa miskin. Ya, kita masing-masing punya pergumulan dan kesulitannya masing-masing. Dan dua-dua dicobai. Maka dua-dua mesti meminta hikmat dari Tuhan. Mintalah, akan diberikan kepadamu. Lalu kemudian 12, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Kalau dia sudah tahan uji, dia akan terima mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu, setelah percaya Tuhan Yesus, memang dosa diampuni, kita bakal masuk surga. Tapi sebelum masuk surga bakal diuji dulu sebelum dapat mahkota. Ini. Jadi iman Kristen gak segampang itu ya Bapak Ibu ya. Ada orang bilang, wah yuk kita berbuat baik. Karena berbuat baik ditimbang sama perbuatan jahat.
Nggak perlu lagi karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Itu sudah komplit, lunas. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga, itu bakal ada pencobaan. Sebelum terima mahkota kehidupan. Dan itu sudah pasti. Makanya yang perlu kita minta hikmat. Ada waktunya pencobaan akan menjatuhkan kita Bapak Ibu. Membuka ternyata saya tidak sekuat itu. Nyata saya brengsek, cemar, cabul, kotor, tidak setia dan sebagainya. Oh, pencobaan waktu membukakan, Tuhan berikan saya hikmat, ampuni saya. Oh Tuhan gak akan hitung-hitung, diberikan. Bangkit lagi. Lalu ada pencobaan lain kali kedua. Nah sudah Tuhan kasih lagi. Dengan berbagai-bagai pencobaan. Maka anggaplah berbahagialah. Nah Bapak Ibu di dalam terjemahan bahasa aslinya kata berbahagialah itu adalah persis seperti perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5. Jadi akar katanya itu sama. Makarios. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lembut, yang lapar dan haus kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini kata yang sama muncul. Berbahagialah kalau kamu dicobai. Nah, berbahagialah atau diberkatilah kalau kamu miskin di hadapan Allah. Berduka cita karena akan dihibur, lemah lembut. Ini bukan bicara kekuatan semua. Sama, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Imanmu hasilkan ketekunan. Jangan bimbang. Bimbang gak ada gunanya. Tapi mintalah. Tuhan tolong saya bisa melihat penderitaan dan ujian itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena saya akan beroleh buah yang matang. Pasti akan datang. Bentuknya apa kapan? Bentuknya apa saya nggak tahu. Waktunya kapan saya nggak tahu. Tapi saya minta dan Tuhan berjanji dia akan berikan. Akhirnya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, penderitaan, kesulitan akan datang. Bentuknya apa kami tidak tahu. Tapi Yakobus mengatakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang jatuh atau yang mendapati berbagai pencobaan. Berbagai, dari segala macam sisi. Tapi kami tahu kami tidak bisa memandang dengan cara begini Tuhan. Kami lebih sering memandang bahagia adalah kalau kami kaya, sehat, lancar, tidak ada kesulitan. Itu adalah bahagia. Tapi Alkitab mengatakan terbalik. Biar kami diberi hikmat untuk bisa memandang bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mengalami penderitaan dan kesulitan yang dibentuk supaya menjadi tekun, bertahan sampai buahnya matang. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kami tidak mempedulikan keadaan kami. Entah itu kaya, entah itu miskin. Karena ini hanyalah satu kondisi dan masing-masing ada pencobaan dan ada kesulitannya. Tetapi biarlah kami meminta hikmat dari Tuhan. Karena apabila kami sudah tahan uji, kami akan beroleh mahkota kehidupan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dan berkati mereka semua yang mengikuti melalui YouTube ataupun melalui Facebook dimanapun. Biarlah firman Tuhan yang terbatas, Tuhanlah yang bekerja dalam hati kami. Memberikan hikmat yang kami butuhkan. Dan kami tahu Tuhan akan berikan dengan murah hati. Dan tidak memperhitung-hitungkan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya dari sepanjang segala abad. Segala tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada dua persembahan, dua kantong persembahan. Kalau dalam masa normal ada kantong merah dan kantong biru. Nah, kantong merah Bapak Ibu adalah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GRI Kertajaya. Bapak Ibu dapat memberikan dengan scan QR code yang tertera itu. Jadi kantong merah adalah untuk pekerjaan Tuhan di GRI Kertajaya, untuk biaya-biaya kita di GRI Kertajaya dan kebutuhan-kebutuhan kita. Sedangkan kantong biru digunakan untuk pelayanan di GRI Pusat. Nah, GRI Pusat hari ini adalah minggu kelima, maka kantong biru adalah untuk pelayanan diakonia. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan scan untuk kantong merah atau kantong biru kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi misalnya seperti OVO, GoPay, ataupun mungkin BCA atau bank-bank lain yang ada QR code, Bapak Ibu dapat memberikan. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, itu dapat memberikannya melalui nomor yang tertera. Ya, nomor itu, Bapak Ibu nomor rekeningnya silakan Bapak Ibu boleh salin dan tidak perlu memberi kode apa-apa dan atau tulis saja persembahan, begitu ya. Persembahan via transfer, boleh tulis juga kantong merah atau kantong biru, begitu ya. Jadi di transfernya kantong merah atau kantong biru sehingga nanti bendahara bisa mengalokasikan sesuai dengan yang tertulis. Bapak Ibu dapat berikan di nomor itu atas nama GRI. Nah, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita menyanyi lagu nomor 4, Setia Setia. Dalam zaman yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah, iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hati penuh khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, kesetiaanmu tunjukkanlah. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tidak terduga, jangan takut dan jangan bimbang, taat perintah rajamu tentu menang. Ambillah dan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus Rajanya. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu
dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan salam menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang hidup dengan setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terimalah dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu, dan pimpinlah kami untuk mengelolanya, memakainya bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan juga diri kami yang jauh lebih penting daripada harta dan uang kami. Kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan. Kita menyanyi doksologi, pujian kemuliaan kepada Tuhan. Dan kemudian kita memohon berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh ibadah kita selesai.